tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya mengajak mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Ini adalah ibadah online Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita semua gereja Tuhan yang percaya akan karya dan pekerjaan Roh Kudus, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sebab dalam firman Tuhan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya mengajak kita semua umat Tuhan, mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan dan kita berdoa. Kami menenangkan diri kami, menaikkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa meminta Roh-Mu yang kudus mengalir, memenuhi kami, tercurah di atas kami pada hari ini Tuhan. Sebab Roh Kudus-Mu yang memampukan kami berdoa, Roh-Mu yang membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang Kau taruh dalam hati kami, memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Kami bersyukur sebab Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus sebagai jaminan kami Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami menanti-nanti di hadirat-Mu Tuhan. Sampai Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah pada hari ini jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Dan kita mau angkat hati kita. Kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Katakan, aku haus, lapar akan Engkau Tuhan. Aku mau dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kau yang merindukan Roh Kudus, mari angkat tanganmu, katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin, amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
berseru memanggil namamu. Haleluya. Kami minta Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas kami Tuhan. Sebab Roh-Mu yang manis dan lembut, itulah penghibur kami Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami kepada segala kebenaran. Mau percaya kepadamu Tuhan. Katakan mengalirlah, mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima Roh Kudus yang mengalir bagi kita hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Angkat tanganmu dan terima pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, mengalirkan, pulihkan kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Pulih, sekali lagi kita berseru kepada Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mari kita sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Saya jemput Ibu Sherly Wilahuki akan datang ke depan berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk janji Roh Kudus-Mu yang selalu ada menguatkan kami dan menghibur kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Layakkan Tuhan, kuduskan dan sucikan Bapa, sehingga persembahan ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Memberkati Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang memberi, dan memberkati Tuhan Yesus mereka yang mengelolanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membawa korban persembahan kita, dan Bapak Ibu dipersilakan untuk membawa korban persembahan di rumah masing-masing, dan kemudian akan dibawa ke rumah Tuhan Gereja Sitri Pemulihan Kupang dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
jemput, mari semua kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Oh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita semua angkat tangan kita dan kita berkata, kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Di altar-Mu. Oh, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Ku buka. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Penyembah-Mu. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Roh Kudus. Kami buka hati kami Yesus. Kami buka hati kami bagi Engkau bekerja saat ini ya Roh Kudus. Kami buka hati kami dibentuk. Kami buka hati kami dikuatkan. Kami buka hati kami didewasakan. Kami buka hati kami biar kebenaran firman Allah menyentuh bagian terdalam hati kami. Mengubahkan, menguatkan, meneguhkan, mendewasakan, memperbaharui, memulihkan kami Tuhan menurut rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, hati yang keras menjadi lembut terbuka bagi kebenaran firman Allah. Hati yang haus dipuaskan, hati yang sedang lelah mendapatkan ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami buka hati kami, bicara bagi kami firman yang hidup. Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan firman Allah. Dan biarlah hanya nama Yesus ditinggikan. Banyak jiwa dimenangkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hamba-Mu yang Kau percayakan berdiri oleh pengurapan Allah. Mampukan hamba-Mu untuk pelayanan yang mulia ini. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua
ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun yang mengikuti ibadah ini sudah mendapatkannya, mari membaca firman Allah bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Saya senang bisa ada di hadapan Bapak Ibu Saudara walau secara online dalam ibadah Gereja C3 atau Sitri Pemulihan Kupang hari ini. Dan hari ini adalah seri terakhir dari rangkaian seri bulan Mei, Jangan Takut. Dan yang istimewa daripada hari ini adalah ini tidak hanya seri yang terakhir, namun seri yang terakhir ini ditutup dengan sebuah peristiwa besar dalam sejarah gereja, yaitu hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Semua gereja-gereja Kristen yang percaya kepada kuasa Roh Kudus, manifestasi kuasa Roh Kudus, beroperasinya karunia-karunia Roh Kudus, secara khusus gereja Pentakosta karismatik, hari ini sedang merayakan, sedang beribadah, sedang ada dalam sebuah ibadah yang disebut ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, itu sesuatu yang istimewa. Gereja C3 Pemulihan adalah gereja Pentakosta karismatik yang percaya akan manifestasi beroperasinya karunia dan pribadi dan kuasa Roh Kudus. Dan oleh karena itu saya bawa Bapak Ibu Saudara hari ini belajar dalam konteks jangan takut. Kita akan menutup seri ini dengan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 adalah sebuah pasal yang cukup unik di dalam Alkitab. Sebab pasal ini menjadi tonggak sejarah lahirnya gereja mula-mula. Pasal ini juga menjadi tonggak sejarah, menjadi landasan bagi banyak pengajaran pneumatologi atau pengajaran tentang doktrin tentang Roh Kudus. Dan menarik sebab banyak dari kita sudah mendengar firman dari Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara tahu di ayat 1 sampai ayat yang keempat Alkitab berkata murid-murid Yesus sedang menanti janji Bapa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Dan sementara mereka menanti 10 hari sejak kenaikan Yesus ke sorga atau 50 hari sejak kebangkitan Kristus. Yesus bangkit, 40 hari menampakkan diri, 10 hari murid-murid menanti, 50 hari tepat di hari Penta, artinya 50, Pentakosta. Dan pada hari itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dalam penantian, dalam doa, dalam pengharapan, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam menanti. Alkitab berkata tiba-tiba di loteng di sebuah ruangan di Yerusalem Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid yang menanti. Alkitab berkata, mencatat dengan sangat jelas, dengan sangat spesifik bahwa Roh Kudus turun dalam tiupan angin keras yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api di atas kepala murid-murid. Yang ketiga, Alkitab berkata murid-murid itu berbahasa-bahasa yang lain yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Saya tekankan sekali lagi, bahasa-bahasa yang lain yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Dan Alkitab atau Lukas menjelaskan bahwa bahasa-bahasa itu menjelaskan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib.
Waktu peristiwa itu terjadi, ayat 5 dan seterusnya, Lukas yang mencatat kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa waktu itu di Yerusalem ada banyak orang Yahudi yang saleh. Kata saleh berarti mereka benar-benar menjaga ritual, tradisi, aturan, tata cara, tata agama Yahudi. Alkitab berkata seluruh orang Yahudi yang saleh menurut catatan Lukas dari seluruh bangsa di bawah kolong langit. Wow, Lukas sangat spesifik. Dokter Lukas sangat spesifik. Dia berkata bahwa seluruh orang Yahudi dari seluruh bangsa yang ada di kolong langit, hari itu ada di Yerusalem. Dan waktu mereka menyaksikan fenomena yang luar biasa ini, waktu mereka menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini, muncul respon yang berbeda-beda. Alkitab berkata ada dari mereka yang bingung. Yang kedua, Alkitab mencatat ada dari mereka yang tercengang-cengang. Alasan mengapa mereka tercengang adalah mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri murid-murid Yesus yang notabene bukanlah orang-orang yang cukup tinggi kelas pendidikannya, berbicara dalam bahasa mereka tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Nah, saya tidak memberikan kepada saudara petanya, tetapi mereka dari Partia, Makedonia, dari Elam, dari daerah-daerah Yudea dan sampai di daerah-daerah Mesopotamia jauh di sana. Alkitab berkata mereka bilang kami mendengar mereka bicara dalam bahasa kami dan bahasa-bahasa itu sedang membesarkan Allah. Mereka bingung. Yang kedua mereka tercengang-cengang. Yang ketiga mereka bertanya, apa arti semua ini? Apa artinya fenomena ini? Yang keempat, Lukas mencatat ada yang menyindir. Ada yang menyindir. Hari ini juga ada yang masih sindir. Saya minta di dalam nama Yesus saudara menghormati pekerjaan Roh Kudus. Saudara tidak tahu, berhati-hati jangan menyindir. Alkitab berkata ada yang menyindir dan mereka berkata mereka mabuk oleh anggur. Bingung, tercengang, bertanya-tanya apa artinya ini dan menyindir. 4 respon yang diberikan oleh khalayak ramai. Bingung, tercengang, bertanya apa arti semuanya ini dan menyindir. Dong mabok kalau orang Kupang bilang. Nah, Alkitab berkata waktu Petrus dan murid-murid melihat fenomena reaksi respon dari orang banyak terhadap peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pernah pergi ke Yerusalem, dekat di tembok ratapan ada satu gedung, di situ ada satu loteng atas yang dipercaya tradisinya di situlah Roh Kudus turun dan tercurah. Peristiwa itu, gedung itu, ruangan itu masih ada sampai hari ini. Nah, itu hal yang lain. Tapi Alkitab berkata Petrus selalu berdiri. Nah, saudara tahu siapa Petrus? Dia sangat cepat berbicara tapi dia juga tidak cukup berani. Tapi kali ini Petrus sangat berani. Alkitab berkata Petrus berdiri dan dia mulai berkhotbah. Nah, saya ingin saudara tangkap ini. Petrus mulai berdiri dan berkhotbah. Isi dari khotbah Petrus adalah menasihati, menjelaskan, mengajarkan dan membela apa yang sedang terjadi. Jadi itu konteksnya. Apa yang Petrus sedang khotbahkan adalah menasihati. Nanti saudara lihat, saya akan tunjukkan ayatnya di bagian yang paling akhir. Dia mengajar mereka, dia menasihati mereka, dia juga mengecam mereka, menegur mereka dengan keras tentang apa yang terjadi. Menarik sebab landasan yang Petrus pakai untuk menjelaskan, untuk menasihati, untuk mengajar peristiwa yang sedang terjadi ini, Petrus mundur ke perjanjian lama. Petrus memakai 2 kitab di dalam perjanjian lama, Yoel dan Mazmur. Nah, saudara, setiap hari Pentakosta saudara-saudara selalu dengar kutipan Yoel tentang pencurahan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan Rohku kepada semua manusia dan semua orang akan menerima Roh Kudus. Mereka akan mendapat penglihatan, mereka akan bernubuat, taruna-tarunamu itu semua ada di kitab Yoel.
Sedikit sekali orang yang menyentuh apa yang Petrus ngomong dari kitab Mazmur. Alkitab berkata Petrus tidak hanya bicara dari Yoel. Petrus pun memakai kitab Mazmur untuk membela, untuk menasihati, untuk menjelaskan, untuk memberikan nasihat dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Mereka ingat baik-baik, mereka sedang bingung, mereka sedang tercengang, mereka sedang bertanya-tanya. Ada dari mereka yang sedang menyindir apa yang sedang terjadi. Di dalam hati orang banyak mereka takut ini mungkin sesuatu yang baru sedang terjadi. Tapi kami tidak mengerti. Ini sesuatu yang aneh terjadi. Kami kepengen tapi tidak berani. Sesuatu yang baru pernah terjadi. Petrus selalu berdiri dalam titik ini Bapak Ibu Saudara. Saudara baca, saudara renungkan, saudara pulang dan renungkan kembali Kisah Para Rasul pasal 2. Alkitab berkata Petrus berdiri dan dia mulai berbicara. Saudara-saudaraku, dia bilang, pembelaan yang pertama, kami tidak mabuk sebab ini baru jam 9 pagi. Pembelaan, Petrus bilang tidak mabuk, ini masih pagi. Yang kedua, Petrus langsung mundur ke Yoel dan dia langsung menjelaskan kitab Yoel kepada banyak orang. Lalu Petrus mengutip Mazmur apa yang kita baca hari ini. Apa yang Petrus mau saudara dan saya pelajari dalam approach, dalam mendekati, dalam menyikapi, dalam menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang tanda kutip. Sesuatu yang engkau tidak pahami, sesuatu yang menurut engkau aneh, tetapi tidak jauh di dalam hatimu engkau kagum sebab ini engkau tahu bahwa ini pekerjaan Allah. Nasihat Petrus semoga hari ini menjadi berkat, menasihati, memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, Petrus bilang, ayat yang ke-25. Petrus selalu membawa atau menasihati dengan yang pertama dibilang pilihan. Pilihan yang pertama yang Petrus beri adalah fokus. Ayat yang ke-25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Petrus bilang begini, dalam musim yang tidak menentu, dalam kebingungan, dalam kekalutan, dalam ketakutan, dalam ketidakmampuan memahami sesuatu yang terjadi, Petrus bilang jangan pernah lepaskan pandanganmu dari Yesus. Yang percaya bilang amin. Petrus bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Fokus. Waktu seseorang fokus Bapak Ibu Saudara, dia memilih memusatkan perhatiannya kepada sesuatu atau kepada seseorang sambil, tangkap ini baik-baik, dia mengeliminasi, dia menggugurkan, dia membatasi hal yang lain. Kunci daripada fokus adalah eliminasi. Engkau ingin fokus kepada sesuatu hal, engkau harus mengeliminasi yang lain. Kalau engkau ingin ujian dan engkau ingin nilaimu bagus dan engkau akan menghadapi ujian, engkau tidak bisa belajar sambil nonton. Engkau harus mengeliminasi yang lain. Engkau tidak bisa belajar sambil bermain. Engkau harus mengeliminasi yang lain. Engkau tidak bisa belajar sambil traveling atau sambil buat sesuatu yang lain. Kunci dari fokus adalah eliminasi. Makanya Petrus bilang, dalam musim di mana engkau takut, dalam musim di mana engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dalam musim engkau bingung, engkau tercengang, engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam musim ini ada banyak orang bingung. Dengan terjadinya corona banyak orang bingung. Dengan perubahan rencana hidup yang harus dirombak banyak orang bingung. Banyak orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Segala sesuatu bisa berubah dalam semalam. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang baru, tiba-tiba terjadi sesuatu yang baru, tiba-tiba terjadi sesuatu yang baru. Dalam titik ini, Petrus menasihati, kembalikan fokus kita kepada Yesus. Yang percaya bilang, amin. Menarik Bapak Ibu Saudara, Petrus terlalu luar biasa. Petrus berkata, aku senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kunci daripada fokus adalah daya tahan.
konsentrasi itu diuji oleh waktu. Kalau engkau bisa konsentrasi 2 menit, belum tentu itu disebut konsentrasi. Sebab ada orang yang bisa 5 menit, ada orang yang bisa 10 menit, ada orang yang bisa setengah jam, ada orang yang bisa 1 jam. Kunci daripada fokus adalah engkau tidak terganggu dalam proses perjalanannya waktu. Makanya Petrus bilang, aku senantiasa. Coba ayatnya, ayat yang ke-25. Aku senantiasa memandang. Aku senantiasa melihat, aku senantiasa fokus kepada Tuhan. Alasan saya selalu fokus, alasan saya selalu melihat, alasan saya selalu memandang. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Dan karena Dia berdiri di sebelah kananku, Petrus bilang, saya tidak takut, saya tidak goyah. Nah, Ibu saudara-saudara, kita belajar di seri yang kedua di bulan ini tentang jangan takut. Kita belajar waktu Yesus dan murid-murid menyeberang dengan perahu ke seberang Danau Galilea. Saudara tahu mereka ada dalam perahu bersama-sama. Dan waktu mereka ada dalam perahu bersama-sama, Alkitab mencatat bahwa tiba-tiba terjadi angin ribut yang besar. Dan waktu angin ribut itu besar, mereka mendapati Yesus sedang tidur. Dan waktu mereka lihat Yesus tidur, mereka bertanya, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Saya sangat yakin Petrus mengingat pengalaman itu masih segar di pikiran. Dan waktu dia bilang, aku sangat yakin Yesus selalu bersama kami. Ia berdiri di sebelah kananku. Ia menyertai aku walaupun dia kutip dari Daud. Tapi itu adalah pernyataan pribadi Petrus sedang berkata bahwa saya tidak takut. Saya memilih fokus kepada Allah. Yang percaya bilang, di musim yang berat ini Bapak Ibu Saudara teman-teman. Di musim yang tidak menentu ini. Di musim yang menakutkan dan mencemaskan ini. Di musim yang pancarobahnya perubahannya terjadi dengan speed yang terlalu cepat ini. Kalau engkau tidak fokus kepada Yesus, engkau kehilangan pegangan. Saudara dan saya tahu bahwa dalam perubahan, dalam guncangan, dalam sesuatu yang sedang shaking, sedang berguncang, yang engkau perlukan adalah pegangan yang kokoh. Jadikanlah Yesus pegangan yang kokoh di hidupmu. Yang percaya bilang, amin. Petrus berkata, aku selalu memandang kepada Dia. Aku selalu melihat, aku selalu fokus kepada kebaikannya, aku selalu fokus kepada kebesarannya, aku selalu fokus kepada kesetiaannya, aku fokus kepada janji-janjinya, aku fokus kepada kemuliaannya, aku fokus kepada kekudusannya, aku fokus kepada kehebatan dan kuasanya. Petrus sedang bicara, engkau fokus kepada pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus. Semakin engkau fokus, semakin engkau mengenal Dia lebih dalam. Yang percaya bilang, amin. Engkau akan kenal kasihnya, engkau kenal kesetiaannya, engkau kenal betapa Dia mengasihi engkau, engkau mengenal bahwa Dia batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan di situasi yang tidak menentu. Jadikanlah Yesus fokus dan sandaran hidupmu. Itu yang Petrus bilang. Dia selalu ada di sisiku. Yang kedua yang Petrus bilang, pilihan yang pertama fokus, pilihan yang kedua. Petrus bilang ayat 26. Pilihan yang kedua, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Di dalam satu ayat ini Petrus menyentuh seluruh trikotomi manusia, tubuh, jiwa, roh. Petrus bilang, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak, tubuhku diam dengan tentram. Petrus sedang bilang bahwa pilihan yang kedua setelah saya fokus kepada Allah, pilihan yang kedua adalah apa yang dia sebut ibadah. Engkau tidak bisa fokus kepada Allah dengan tidak beribadah kepada Dia. Yang percaya bilang, amin. Waktu engkau fokus kepada Allah, fokus itu akan membawa engkau kepada apa yang disebut worship, penyembahan dan ibadah. Waktu engkau fokus kepada Allah, Dia akan draw you near, Dia akan menarik engkau mendekat kepadanya. Dan waktu engkau begitu sangat dekat dengan Yesus, tidak ada yang lain yang engkau bisa lakukan selain ibadah dan penyembahan. Kenapa? Engkau dipenuhi dengan kekaguman, engkau dipenuhi dengan segala keindahan kebaikan Allah. Dan yang lahir spontan dari hidupmu adalah penyembahan, syukur, kekaguman dan ibadah kepada Dia. Yang percaya bilang,
Amin. Petrus bilang pilihan pertama fokus, pilihan yang kedua adalah ibadah. Petrus bilang hatiku bersukacita, ayat 26, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ibadah, masalah hati, kita sudah bahas itu. Kalau saudara mengikuti Soulcare gereja kita sudah membahas itu. Ibadah masalah hati. Kalau hatimu memilih mendekat kepada Allah, hatimu memilih berjalan mencari Dia, hatimu memilih datang memeluk Dia, jiwamu memilih bersorak-sorai, itu punya manfaat bagi tubuhmu. Yang percaya bilang amin. Alkitab berkata tubuhmu bahkan diam dengan tentram. Engkau tidak panik, engkau tidak gerasa gerusu, engkau tidak cepat menilai keadaan yang berubah tiba-tiba dengan kepanikan. Engkau berada dalam stage, dalam keadaan tentram dan tenang. Sebab hatimu belajar menyembah, jiwamu belajar menyembah, jiwamu belajar beribadah dalam pancaroba kehidupan yang sangat cepat itu. Bapak Ibu Saudara, bagi bangsa Yahudi ini sesuatu yang baru. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang baru di depan mata mereka. Dan mereka bingung, mereka cemas, mereka tercengang, mereka takut, mereka khawatir, mereka bertanya-tanya. Ada yang menyindir. Petrus bilang fokus, fokus, fokus. Yesus ada di dalam segala sesuatu. Yang kedua Petrus bilang ibadah. Kita tidak bisa fokus kepada sesuatu dan tidak menyembah Dia. Waktu engkau fokus kepada Yesus, engkau pasti menyembah Dia. Yang percaya bilang, amin. Ibadah. Yang pertama fokus, yang kedua ibadah. Hasil daripada pilihan. Ayat 27 dan 28, hasil. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Pilihan terhadap fokus, mengeliminasi, menarik garis batas, berkata tidak kepada hal-hal yang mengganggu hati, jiwa, rohmu, ibadahmu kepada Allah. Dan akibat dari fokus itu membuat engkau menjadi pribadi yang beribadah, pribadi yang menyembah, pribadi yang terhubung dengan Allah, intim dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Petrus bilang hasilnya adalah pembelaan Allah. Jadi yang pertama pilihan fokus, pilihan untuk beribadah menghasilkan pembelaan Allah. Petrus bilang sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Kata menyerahkan yang dipakai, dan di sini akan menarik sekali. Kata menyerahkan yang dipakai adalah tidak menelantarkan atau membiarkan sendiri. Tidak menelantarkan atau membuang atau meninggalkan sendiri. Gambaran dari kata ini adalah seorang ibu atau pasangan suami istri abandon, menelantarkan, membuang, meninggalkan anaknya. Saudara pasti ingat Yesus bilang begini sebelum dia naik ke surga. Dia bilang aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan Roh Kudusku kepadamu. Yang percaya bilang amin. Di sini Petrus bilang ingat baik-baik. Dia tidak akan menyerahkan, dia tidak akan abandon, dia tidak akan menelantarkan, dia tidak akan membuang kita. Pertanyaannya sekarang, kalau dia tidak menelantarkan, dia tidak membuang, lalu apa yang dia lakukan? Yesus bilang, aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Yang percaya bilang, waktu engkau merasa sendiri, waktu engkau merasa tidak sanggup lagi berjalan, waktu engkau merasa Yesus tidak peduli, waktu engkau merasa semua yang lain meninggalkan engkau, Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Yang percaya bilang, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Dia tidak akan abandon, dia tidak akan menelantarkan, dia tidak akan membuang engkau. Dengan kata lain, tindakan nyata dari tidak menelantarkan, tindakan nyata dari tidak menyerahkan dan tidak membuang saudara adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang percaya bilang, amin. Itu yang Petrus bilang. Ia tidak akan menyerahkan. Gambaran tentang tanggung jawab,
Gambaran tentang kesetiaan Allah. Gambaran tentang Allah yang terbukti setia. Allah yang berjuang mempertahankan saudara dan saya. Allah yang berjanji dan menepati apa yang dia janjikan. Pembelaan yang pertama adalah dia tidak menelantarkan, tidak membuang, tidak menyerahkan. Yang kedua, dia tidak membiarkan kita melihat kebinasaan. Kata Yunani yang dipakai dengan tidak membiarkan adalah tidak mengizinkan sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan atau seizin Allah. Tidak membiarkan sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan atau seizin Allah. Nah, ini menarik. Ayat 27 berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan. Kalau kita terjemahkan bebas, engkau tidak mengizinkan sesuatu terjadi kepadaku tanpa sepengetahuan dan seizinmu. Ini memberi jaminan yang luar biasa di dalam Yesus. Yang percaya bilang, kalau hari ini engkau alami sesuatu dan engkau bilang Yesus tidak tahu, oh dia tahu. Dan dia tahu, dia tidak hanya tahu, dia peduli. Tidak hanya dia peduli, dia siap memberikan jalan keluar bagi kita. Yang percaya bilang, amin. Dia membela dengan tidak menelantarkan, dia membela dengan tidak membiarkan kita binasa. Yang berikut, dia membela dengan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kata yang dipakai dalam memberitahukan bahasa Yunaninya adalah secret reveal. Artinya begini, sebuah informasi yang seseorang tahu dan di momen yang tepat dia memilih membuka, memberikan informasi itu kepada orang yang tidak tahu informasi itu. Itu kata memberitahukan. Ayat ini sedang bilang begini, dalam menjalani kehidupan saudara dan saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi 5 menit atau 1 langkah ke depan. Saudara bisa memprediksi berdasarkan jadwal, berdasarkan kebiasaan. Engkau bisa memprediksi, tapi jauh di hati saudara, saudara tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin 100% apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Berdiri atau jatuh, hidup atau mati, semua ada di tangan Tuhan. Yang percaya bilang, amin. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itulah Petrus bilang begini, engkau memberitahukan kepadaku the way of life, jalan kehidupan. Kata memberitahukan di sini adalah menasihati, mengajar, melarang, jangan ke sana. Kata memberitahukan berarti memberikan petunjuk supaya tidak salah arah. Nah, saudara tahu waktu di awal ibadah kita tadi di kitab Yohanes kita belajar bahwa Alkitab bilang kalau Yesus datang dia akan mengajarkan kita ke dalam seluruh kebenaran. Tugas dari Roh Kudus adalah mengajar saudara dan saya. Memberitahukan kepada saudara segala sesuatu, segala firman yang pernah diucapkan Yesus. Tugas Roh Kudus mengingatkan kita. Saya kemarin sedang di kamar mandi, sedang mandi, tiba-tiba sebuah firman datang di kepala saya. Roh Kudus bicara kepada saya menikmati firman itu. Langsung saya menerima beberapa hal prinsip kebenaran firman Allah. Dari mana itu datang? Bukan karena saya terlalu pintar, bukan karena saya berpengalaman, itu karena Roh Kudus mengajarkan dan menyatakan firman kepada saya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang percaya bilang, kadang kita lupa, kita berpikir, oh saya pintar, saya sekolah, saya punya ini. Tidak, ada saat di mana engkau tidak tahu jalan, engkau tidak mengerti keputusan, engkau tidak sanggup membuat keputusan berikutnya di hidupmu. Petrus bilang, ia memberitahukan kepada kita apa? Jalan kehidupan. Yang percaya bilang, amin. Ia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Jalan sedang bicara arah. Jalan selalu punya tujuan. Kalau engkau jalan tidak ada tujuan, itu bukan jalan, namanya jalan-jalan. Di mana jalan-jalan? Tahu toh? Bisa berhenti di tanpa Salome, bisa berhenti di tanpa bakso, bagong kobegong tuh. Bisa berhenti di tanpa ini, tanpa itu. Kenapa? Karena jalan-jalan. Bikin apa? Jalan-jalan. Bisa berhenti nonton Korea, bisa berhenti nonton India, jalan-jalan soalnya. Tidak ada planning, tiba-tiba. Tapi kalau jalan, saudara tahu mau kemana? Mau kemana? Pisoe, jalan.
Mau pi mana? Kolbano, jalan. Mau pi mana? Panite, jalan. Tapi kalau jalan-jalan, saudara tidak tahu mau kemana. Jalan-jalan aja. Nah, ayat yang dipakai di sini bukan jalan-jalan. Petrus sedang bilang bahwa dia mengajarkan, memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Jalan ada rute, jalan ada arah, jalan harus punya tujuan. Yang percaya bilang amin. Makanya Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku bawa engkau pulang ke sorga. Dan kalau engkau memilih jalan di dalam saya, ikut saya, engkau pasti sampai ke sorga. Yang percaya bilang amin. Ada destinasi, ada tujuan akhir. Roh Kudus dalam titik ini berperan sangat luar biasa dalam hidup orang percaya. Waktu engkau bingung, waktu engkau tidak tahu mengambil keputusan, waktu engkau menimbang banyak hal, waktu engkau tidak berani memilih antara kanan atau kiri, waktu engkau cemas, waktu engkau tidak mampu melihat dengan jelas, penglihatanmu samar-samar akan kehidupan. Izinkan Roh Kudus mengajar, menasihati, membimbing, menghibur, memberitahukan saudara jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang percaya bilang, amin. Alkitab berkata, ia memberitahukan kepada kita jalan. Jalan itu saudara dan saya sudah tahu pasti guideline-nya adalah firman Allah. Alkitab berkata firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Pembelaan Allah yang pertama adalah Dia tidak menyerahkan, yang kedua tidak membiarkan, yang ketiga memberitahukan. Pembelaan Allah yang terakhir adalah melimpahi. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Kata melimpahi yang dipakai adalah fill up until it overflows. Mengisi penuh sampai tumpah keluar. Itu kata melimpahkan. Sedang bicara tentang seseorang yang mengisi sebuah tempayan atau tempat air dengan minyak sampai penuh dan tumpah keluar. Waktu Allah bela hidupmu, tangkap ini baik-baik. Waktu Allah berjalan bersama engkau, waktu engkau memilih mengizinkan Roh Kudus pimpin hidupmu, menasihati engkau, menempelak engkau, mengajar engkau, menasihati engkau, menolong engkau hidup sesuai dengan firman Allah. Rahasia berikutnya yang terjadi di hidupmu adalah sukacita Tuhan melimpah dalam hidupmu. Yang percaya bilang, amin. Alkitab berkata, ia melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Nah, saudara pasti tahu, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Alkitab sedang bilang bahwa waktu engkau, makanya Roh Kudus disebut penghibur. Dia menghibur di waktu engkau susah, di waktu engkau sedih, di waktu engkau merasa ingin menyerah, waktu engkau putus asa, waktu engkau tidak lagi mau melangkah, waktu engkau berpikir it's enough, I give up, saya tidak mau lagi maju. Bapak Ibu Saudara, di titik itu maukah engkau berkata, Roh Kudus hibur saya dan beri saya sukacita yang saya perlu. Yang percaya bilang, Alkitab berkata pembelaan Allah di dalam hidup kita. Yang pertama, dia tidak menyerahkan. Yang kedua, dia tidak membiarkan. Yang ketiga, dia akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Yang keempat, ia melimpahi dengan sukacita. Petrus lalu menutup rangkaian khotbahnya. Menarik Bapak Ibu Saudara. Petrus luar biasa. Rangkaian khotbah Petrus ditutup dengan ayat 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40. Lukas menulis begini. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Tadi saya bilang, khotbah Petrus adalah mengajar, mengecam, menasihati, dan membela. Nah, ini yang Lukas bilang. Lukas menyimpulkan bahwa dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, kesaksian yang serius, kesaksian yang luar biasa, buktinya tidak terbantahkan. Dan dalam memberikan kesaksian itu, ia mengecam. Apa itu mengecam? Menegur dengan keras. Dia tidak hanya mengecam, dia menasihati mereka.
Lalu Lukas menyimpulkan apa yang menjadi nasihat dan kecaman daripada Petrus. Dia bilang begini kepada mereka, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Pada akhirnya pekerjaan Roh Kudus menuntun seseorang kepada pertobatan. Yang percaya bilang amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, maaf, tidak hanya sampai bahasa roh. Pekerjaan Roh Kudus tidak hanya sampai manifestasi karunia Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus harus punya tujuan misi, yaitu membawa seseorang kepada pertobatan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya bilang amin. Itu yang Petrus bilang. Petrus lalu menasihati, Petrus lalu mengecam mereka dan berkata, berilah dirimu diselamatkan. Kata berilah dirimu dengan kata lain, izinkan, buka hati, lembutkan hatimu. Jangan nyindir. Jangan mengolok-olok pekerjaan Roh Kudus. Jangan merasa antipati terhadap sesuatu yang baru yang engkau tidak mengerti. Petrus bilang jangan. Berilah dirimu, berilah hatimu untuk diselamatkan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang kalau Roh Kudus menjamah dan menyentuh hatinya. Yang percaya bilang amin. Saya percaya di titik ini ada seseorang yang sedang dengar firman Allah. Dan hatimu berkata, saya mau beri diri saya untuk diselamatkan. Engkau mengambil langkah yang tepat. Sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang percaya bilang, kalau hari ini dalam ketakutan, dalam kekalutan, dalam kecemasan, dalam putus asa, dalam air mata, dalam tekanan, dalam kebingunganmu, engkau tidak tahu kemana engkau harus pergi. Dengar baik-baik nasihat firman Allah. Petrus menasihati yang disimpulkan oleh Lukas. Berilah dirimu diselamatkan. Berilah dirimu bertobat. Berilah dirimu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berilah dirimu dipakai oleh Tuhan. Buka hatimu untuk Roh Kudus masuk. Ambil alih, memenuhi hidupmu, mengubahkan engkau dan menjadikan engkau pribadi yang baru di dalam Yesus. Yang percaya bilang amin. Maukah engkau lakukan itu hari ini? Beri dirimu diselamatkan. Beri dirimu diselamatkan. Saya berdoa. Ada banyak dari saudara yang mendengar firman Allah hari ini berkata, saya mau beri diri saya diselamatkan. Saya beri diri saya diselamatkan. Saya beri diri saya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pelayan altar. Mari naik ke atas altar dan kita meresponi firman Allah dengan pujian yang sudah disiapkan. Haleluya. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari datang kepada Yesus. Haleluya. Sekali lagi, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Kudus memenuhi saudara. Izinkan Roh Kudus memulihkan saudara. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah, mari sembah Dia. Kau Allah yang besar. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Yesus. Masuk pulihkan jamah hatiku di hadirat-Mu. Sembah Dia, buka hatimu bagi Dia. Panggil nama-Mu Yesus. Jamah-jamah masuk dalam hati kami, penuhi hati kami. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Musik dengan perlahan. Semua umat Tuhan yang ada di rumah, Roh Kudus sedang jamah hati saudara. Roh Kudus sedang mengetuk hatimu. Roh Kudus sedang mau masuk dan memenuhi engkau. Maukah hari ini engkau beri dirimu diselamatkan, engkau beri dirimu dipulihkan, engkau beri dirimu menerima sesuatu yang baru. Kalau hari ini engkau kecewa, hari ini engkau pahit, hari ini engkau terluka, hari ini engkau sedih, hari ini engkau takut, hari ini engkau putus asa, hari ini engkau bingung mengambil keputusan kiri atau kanan, maju atau tidak. Ada hal di hidupmu yang sedang menekan engkau dengan berat. Maukah engkau datang kepada Yesus, fokus kepada Yesus, beribadah kepada Dia dan nikmati pembelaan. Tapi engkau hanya bisa mengalami hal itu kalau engkau memberi dirimu didamaikan dengan Allah, kalau engkau memberi dirimu diselamatkan. Maukah engkau datang kepada Yesus saat ini dan berkata, ampuni semua dosa saya sudah berdosa terhadap engkau, saya sedang membelakangi engkau, ampuni saya tidak mau binasa. Kalau hari ini engkau panggil saya kembali, saya tahu rumah saya ada di sorga. Kalau hari ini engkau datang kembali yang kedua kali, saya tahu saya akan pulang ke sorga. Kalau itu saudara, dan hari ini engkau berkata, saya mau beri diri saya diselamatkan, saya mau beri diri saya dipulihkan, saya mau beri diri saya terima Yesus, saya mau beri diri saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya mau beri diri saya dipulihkan, saya mau beri diri saya menerima pemulihan yang baru di dalam Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Ku buka hati untuk jalan. Mari angkat tanganmu saudara yang mau. Angkat tanganmu, Roh Kudus sedang jamah saudara. Ku buka
Bapa di sorga, Engkau melihat hati yang terbuka, Engkau melihat jiwa yang berseru, Engkau melihat doa yang naik, yang memohon kepadamu untuk diselamatkan. Diselamatkan dari pergumulan, persoalan, masalah. Diselamatkan dari dosa dan cengkeraman maut. Diselamatkan dari neraka dan mendapatkan hidup yang kekal. Diselamatkan dari air mata, persoalan, kebingungan, ketakutan. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ada banyak hati yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan berkata, saya mau diselamatkan, saya mau dipulihkan, saya mau mengalami Roh Kudus memenuhi hidup saya, ambil alih hidup saya, ampuni saya kalau selama ini saya memandang rendah, kalau selama ini saya menyindir, kalau selama ini saya antipati, kalau selama ini saya menolak. Ampuni saya Tuhan. Saya memilih berserah, saya memilih diselamatkan, saya memilih dipulihkan. Ampuni saya Tuhan. Bapa di sorga, setiap hati, setiap tangan yang terangkat, setiap kehidupan yang berseru, hamba berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan-Mu turun. Jamah peluk Tuhan, masuk, damai sejahtera itu mengalir, sukacita itu mengalir, kehangatan hadirat-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Dimanapun umat-Mu berada, dipulihkan di dalam nama Yesus, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu yang menjamah dan memerdekakan kami. Saatnya kami akan beri korban persembahan kami. Roh Kudus, bicara kepada kami, ajar kami, tegur kami, nasihati kami, dewasakan kami dalam kehidupan kami memberikan korban persembahan. Biar kami berikan yang terbaik, apa yang menjadi hak Tuhan kami beri dari hati yang mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, berkati korban persembahan ini kami beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membawa korban persembahan kita. Dan Bapak Ibu dipersilakan untuk membawa korban persembahan di rumah masing-masing. Dan kemudian akan dibawa ke rumah Tuhan Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saya jemput, mari semua kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Yesus, Kau berat. Mari kita angkat tangan kita dan berseru kepada Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu,
Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sekali lagi, takkan pernah. Haleluya. Takkan pernah terlelap Kau berjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang sekali lagi, mari angkat tanganmu, izinkan Roh Kudus jamah hidupmu. Takkan, haleluya, pertolonganmu takkan pernah terlelap. Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sebab Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sekali lagi, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Takkan pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu. Kadang kami rasa sudah terlalu terlambat, tapi Engkau Allah yang menggenggam waktu di tangan-Mu. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal, Tuhan. Kami belajar memberi diri kami diselamatkan, memberi diri kami dipulihkan, memberi diri kami berdamai dengan Engkau. Kami belajar fokus, kami belajar beribadah, kami belajar menerima hasilnya, yaitu pembelaan-Mu. Engkau tidak akan menelantarkan kami, Engkau tidak akan abandon, Engkau tidak akan membuang kami, Engkau tidak akan menyerahkan kami, Engkau tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kendali-Mu Bapa. Hamba berdoa minggu di depan kami ini menjadi minggu yang luar biasa. Sertai umat-Mu keluar masuk mereka, apapun yang mereka kerjakan dan perbuat dan lakukan, dijagai, dilindungi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, lindungi semua umat-Mu Tuhan. Semua jemaat Tuhan gereja C3 Sitri Pemulihan Kupang dan semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini diberkati, dijagai, dilindungi Tuhan, khususnya dari wabah virus corona di dalam nama Yesus. Semua kami terlindungi sempurna. Berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami yang bekerja keras dalam mencegah, menyelesaikan wabah virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan turun atas mereka untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi kesejahteraan rakyat dan demi kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tolong bangsa kami. Kami berdoa tenaga kesehatan medis, TNI, Polri, Satgas Covid dimanapun yang berada, semua pihak yang ada di garis depan yang sedang bekerja keras dalam pencegahan, penyelesaian wabah virus corona ini. Kami berdoa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan, dengan perkenanan dan pertolongan Tuhan tidak lama lagi di bulan yang akan datang, kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu kembali berjalan dalam konteks new normal, kami minta hikmat Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kami meminta penjagaan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa buat para pasien yang sudah positif terkena virus corona, di dalam nama Yesus sembuhkan, di dalam nama Yesus tolong, di dalam nama Yesus hiburkan, berikan kekuatan, berikan iman, percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, kekuatan dan kesembuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati semua umat-Mu, khususnya umat-Mu yang usaha, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, sekolah, masa depan, rencana-rencana hidup terkena dampak dari virus corona ini. Kami berdoa Engkau tolong, Engkau pulihkan, Engkau berkati, Engkau hiburkan, Engkau beri kekuatan iman, Engkau beri pemeliharaan-Mu. Justru di musim ini kami akan lihat kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa, jika ada di antara kami yang baru pertama kali dengar nama Yesus dan baru pertama kali mau ambil keputusan memberi diri diselamatkan, buka hati bagi Yesus. Maka hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, masuklah dalam hatinya, jadi Tuhan, jadi juru selamat, memerintah dalam hidupnya. Dan biarlah mulai hari ini dia mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan setelah waktunya selesai di dunia ini, dia tahu tujuan pasti dari perjalanan hidupnya adalah sorga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hati yang terbuka bagi Engkau itu diselamatkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus dia diselamatkan sebab dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat kebutuhan-kebutuhan gereja. Pembayaran tanah gereja yang sedang berjalan, Tuhan tolong gereja-Mu. Kami berdoa buat pembangunan gereja, Tuhan tolong gereja-Mu. Kami sungguh-sungguh bergantung kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat biaya sewa gedung gereja kami yang akan harus kami bayar di akhir tahun ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami semua. Berkati semua jemaat-Mu yang dengan setia, dengan cinta akan Tuhan, dengan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan, setia memberi korban-korban persembahan, taburan-taburan janji iman, korban-korban pembangunan, korban ucapan syukur, buah sulung perpuluhan, segala yang diberikan di dalam nama Yesus. Allah membalas, memberkati berlipat kali ganda. Berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahtera. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pernikahan-Mu, diberkatilah keturunan anak-anak dan cucu-cucu-Mu yang Kau diberkati. Diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah ladang-Mu, diberkatilah kandang ternak-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati bisnis, karir, profesi-Mu. Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Diberkatilah pendidikan, cita-cita masa depan-Mu, rencana-rencana hidup-Mu. Di dalam perkenanan Allah terjadi demi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus disembuhkannya sakit-Mu, diberkatinya hidup-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita dalam persekutuan, dalam pengurapan, dalam pengajaran, dalam penghiburan. Kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3 Salam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya Gembala Gereja C3 atau Sitri Pemulihan Kupang, Pendeta Charles Besi mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah-ibadah gereja online, mengikuti kegiatan-kegiatan online gereja, soulcare jemaat, soulcare youth 3G, dan ibadah-ibadah teens dan ibadah-ibadah 3G Kids. Kami berterima kasih, Tuhan Yesus terus menjaga, menyertai, melindungi, memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat semua tim pelayanan yang setia melayani di musim ibadah online ini, mulai dari tim altar, tim musik, tim multimedia, pastoral, perlengkapan, semuanya Tuhan Yesus memberkati semua kita. Hal-hal yang akan berhubungan dengan pelayanan akan diumumkan melalui WhatsApp grup jemaat. Tetap jaga kesehatan, taati himbauan pemerintah dalam program, dalam usaha mencegah penyebaran virus corona. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. 1, 2, 3 Salam.